Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita nyelam ke bab 3, judulnya menarik banget nih. Ketidakmungkinan sebuah partikel. Agak provokatif ya? Hah, iya, dan memang itu intinya kok. Bab ini soal dasar-dasar fisika kuantum yang, ya, bikin pusing tapi penting banget. Betul. Sumber kita kan kutipan buku yang ngebahas fondasi kuantum. Nah, misi kita kali ini mau coba urai gimana sih ide-ide gila ini muncul pertama kali. Ide yang benar-benar nantang intuisi kita soal partikel itu harusnya gimana? Iya, kita bakal lihat lompatan kuantumnya Planck, terus sifat gandanya cahaya sama materi yang aneh itu, model atom pertama, sampai ya itu, eksperimen celah ganda yang terkenal. Siap-siap aja nih, soalnya dunia kuantum ini emang agak di luar nalar kita sehari-hari. Oke, yuk kita mulai bongkar. Mulainya di akhir abad 19 ya, tahun 1900. Betul. Waktu itu fisika klasik kayaknya udah bisa jelasin semuanya. Tapi ada satu masalah gede, radiasi benda hitam. Oh iya, yang soal oven panas itu kan. Coba jelaskan sedikit. Jadi bayangin aja kotak hitam atau oven ditutup rapat terus dipanasin. Nah, teori klasik bilang harusnya dia mancarin energi nggak terbatas, terutama di frekuensi tinggi kayak ultraviolet. Itu kan kedengaran salah banget ya, namanya bencana ultraviolet. Persis, bencana ultraviolet. Jelas salah karena hasil eksperimen nunjukin nggak gitu. Alam semesta nggak kerja kayak gitu. Nah, disinilah Max Planck masuk. Yang menarik, Planck ini kan sebenarnya fisikawan konservatif ya, sangat cinta sama fisika klasik. Katanya malah pernah disaranin fokus main piano aja karena fisika udah mau selesai. Hahaha, iya ada cerita gitu. Tapi ya gimana, data eksperimen nggak bisa bohong. Mau nggak mau dia harus hadapi ini. Dengan berat hati gitu ya. Kayaknya sih gitu. Dia terpaksa ngusulin sesuatu yang, wah, radikal banget waktu itu. Dia bilang energi khususnya energi radiasi atau cahaya itu nggak dipancarin terus-menerus kayak air ngalir. Tapi, Tapi dalam bentuk paket-paket kecil, diskrit, terputus-putus. Dia sebut itu kuanta. kuanta. Terus ada rumusnya yang terkenal itu ya, E sama dengan hal V. Nah, itu dia. Energi E tiap kuantum sebanding sama frekuensinya. V dikali konstanta baru yang fundamental, H, konstanta Planck. Jadi E sama dengan HV. Ini bukan sekedar rumus ya, tapi pernyataan kalau energi itu dasarnya kasar, nggak mulus, kayak tangga, bukan bidang miring. Itu kan nabrak banget sama fisika klasik. Banget. Planck sendiri aja awalnya, nggak yakin. Ini beneran gambaran realitas atau cuma ya trik matematis biar cocok sama data? Dia belum menerima sepenuhnya implikasinya. Tapi tanpa sadar dia udah nanam benih revolusi kuantum ya. Betul, konsep kuantisasi besaran fisik tertentu cuma bisa punya nilai diskrit dan konstanta Planck, H itu. Angka sakti yang bakal muncul terus di fisika kuantum. Kayak nemuin huruf baru buat nulis hukum alam. Analoginya mungkin kayak senar gitar ya. Kalau klasik, kita bisa petik sekenceng atau sepelan apa aja, intensitasnya bebas. Tapi senar gitar kuantum cuma bisa getar di level energi 1, 2, 3 gitu. Nggak ada level 1,5. Nah, persis gitu. Nggak ada level di antaranya, aneh kan? Tapi ini baru awal mula keanehannya. Oke, Planck baru buka pintu dikit. Terus katanya Einstein yang dobrak pintunya ya, tahun 1905. Efek fotolistrik. Iya, ini fenomena lain yang bikin pusing fisika klasik. Jadi kalau ada cahaya nyinarin logam, elektron bisa lepas dari logam itu. Anehnya gini, cahaya redup, tapi frekuensinya tinggi, kayak biru atau ungu, itu bisa ngelepasin elektron. Tapi cahaya terang banget, intensitas tinggi, tapi frekuensinya rendah, kayak merah, itu nggak bisa sama sekali, mau seterang apapun. Nah, ini dia. Kenapa gitu coba? Einstein ambil ide kuanta Planck, tapi lebih nekat lagi. Dia bilang, cahaya itu sendiri memang terdiri dari partikel-partikel energi itu, yang kita sebut foton sekarang. Jadi bukan cuma energi dipancarkan dalam paket, tapi cahaya itu paket-paket energi. Betul. Jadi penjelasannya simple. Satu foton nabrak satu elektron. Kalau energi satu foton, itu E sama dengan HV, cukup buat nendang elektron keluar dari ikatan logam, ya elektronnya lepas, Kalau nggak cukup, ya nggak lepas. Nggak peduli ada berapa banyak foton datang, kalau masing-masing energinya kurang, jadi mau cahaya merah seterang apapun, kalau energi per fotonnya kurang, ya nggak ada elektron yang lepas. warna bukan intensitas, terang. Iya kan? Dan ini makin negasin ide dualisme gelombang partikel buat cahaya.
Cahaya yang selama ini kita tahu sebagai gelombang, ternyata bisa jadi partikel juga. Jadi cahaya itu apa dong? Gelombang? Partikel? Jawabannya, ya dua-duanya. Tergantung kita ngukurnya gimana. Aneh ya, partikel yang perilakunya nggak pasti. Dan ini bukan cuma teori doang kan? Foton ini penting banget buat teknologi. Oh jelas, sensor pintu otomatis, kamera digital, pemutar Blu-ray, sampai serat optik buat internet kita, itu semua dasarnya dari pemahaman Einstein soal foton dan efek fotolistrik ini. Luar biasa dampaknya. Kayak prinsip universal gitu ya di dunia mikro. Kelihatannya begitu, bukan cuma buat cahaya aja. Oke. Jadi energi udah dikuantisasi, cahaya bisa jadi partikel. Terus gimana soal materi? Atom. Kan ada model atom Rutherford itu ya, yang kayak tata surya mini. Iya, setelah Rutherford nemuin inti atom lewat eksperimen foil emas yang nunjukin atom itu banyak ruang kosongnya, intinya kecil padat di tengah, muncul model atom planetarium. Elektron negatif muterin inti positif. Kedengarannya logis ya, tapi katanya ada masalah besar. Masalah fatal malah. Menurut fisika klasik, elektron itu kan muatan listrik. Kalau dia gerak muter, berarti dipercepat. Nah, muatan yang dipercepat itu wajib mancarin radiasi elektromagnetik alias cahaya. Terus kalau mancarin radiasi, energinya berkurang dong. Betul, kecepatannya melambat, orbitnya mengecil, dan akhirnya brak, jatuh nabrak inti. Dan itu harusnya terjadi cepat banget, kurang dari sepersekian detik. Wah, kalau gitu kan atom nggak stabil dong. Padahal jelas-jelas atom stabil, kita aja ada di sini. Nah, itu dia masalahnya. Disinilah Niels Bohr masuk, tahun 1913. Bawa penyelamatan kuantum lagi. Gimana caranya Bohr nyelamatin atom? Dia ngusulin model yang berani, lagi-lagi pakai kuantisasi. Dia bilang elektron itu nggak boleh ada di sembarang orbit. Cuma boleh di orbit-orbit tertentu aja, dengan tingkat energi yang spesifik dan terkuantisasi. Kayak rel kereta api, cuma bisa di rel itu aja. Tapi, kenapa orbit-orbit itu spesial? Kenapa elektron nggak jatuh kalau di situ? Apa lem kuantumnya? Nah, ini dia lompatan paling berani dari Bohr. Dan jujur aja waktu itu agak maksa kelihatannya. Dia bilang, tanpa jelasin kenapa, pokoknya selama elektron ada di orbit stasioner ini, dia secara ajaib nggak mancarin energi. Melanggar aturan klasik gitu aja. Jadi, dia cuma interaksi sama cahaya pas pindah orbit. Iya. Kalau mau naik ke orbit lebih tinggi, dia harus nyerap foton yang energinya pas banget sama selisih energi antar orbit itu. Kalau turun ke orbit lebih rendah, dia mancarin foton dengan energi yang pas itu juga. Kayak aturan main baru yang dibikin khusus gitu ya. Tapi katanya model ini sukses banget. Sukses luar biasa, terutama buat atom hidrogen. Model Bohr bisa jelasin dengan tepat spektrum garis atom hidrogen. Tahu kan kalau gas hidrogen dipanasin dia mancarin cahaya di warna-warna tertentu aja? Oh iya, kayak sidik jadi atom itu ya? Persis. Tiap garis warna itu cocok sama lompatan elektron antara dua orbit Bohr. Ini jadi dasar buat ngertiin tabel periodik juga. Atau mulai kelihatan kayak partikel yang mainnya pakai aturan kuantum aneh. Tapi model Bohr ini ada batasnya juga kan? Betul. Suksesnya cuma buat hidrogen atau ion yang mirip hidrogen. Buat atom yang lebih rumit, dia mulai kewalahan. Dan pertanyaan mendasar tadi, kenapa sih orbit itu stabil, itu belum terjawab tuntas. Model Bohr itu jembatan penting, tapi belum tujuan akhir. Jawabannya nunggu mekanika kuantum dari Schrödinger dan Heisenberg nanti. Oke, jadi perjalanan masih panjang. Nah, terus ada lagi nih. Dari Louis de Broglie ya, katanya dia punya ide yang lebih aneh lagi. Iya bisa dibilang gitu. Tahun 1924, de Broglie, seorang pangeran Prancis, nulis tesis doktoral. Idenya elegan banget, soal simetri. Gini, kalau gelombang cahaya bisa kayak partikel foton, kenapa nggak sebaliknya? Maksudnya, partikel kayak elektron gitu bisa jadi gelombang? Nah, itu hipotesisnya de Broglie. Dia bilang dualisme gelombang partikel ini berlaku universal. Semua materi, kata dia, punya sifat gelombang yang ngikutin dia. Semua materi, termasuk kita, bola tenis? Iya, termasuk itu semua. Dia bahkan nurunin rumus buat panjang gelombangnya. Lambda atau lambda sama dengan H dibagi P. H konstanta Planck, P itu momentum, massa kali kecepatan. Terus kenapa kita nggak ngerasain sifat gelombang kita? Karena momentum kita gede banget. Kalau momentum gede, panjang gelombang lambda jadi kecil banget, gak keukur, gak relevan. Tapi buat partikel kecil kayak elektron, momentumnya kecil,
Jadi panjang gelombangnya bisa seukuran atom. Nah, di situ sifat gelombangnya jadi penting. Jadi elektron itu bukan titik kecil lagi dong, tapi kayak gelombang yang nyebar. Gimana bayanginnya? De Broglie bayanginnya bukan gelombang panjang tak terbatas, tapi lebih kayak paket gelombang atau wave packet. Coba bayangin ombak di laut, tapi bukan yang panjang itu. Cuma satu riak pendek yang fokus di satu area. Nah, kira-kira gitu. Partikel sebagai gelombang yang terlokalisasi. Makin kabur aja kan definisi partikel ini. Iya, abstrak banget. Dulu gimana reaksinya pas ide ini keluar? Awalnya, ya skeptis. Katanya penguji tesisnya aja bingung. Tapi pembimbingnya ngirim tesis itu ke Einstein. Dan Einstein langsung nangkep idenya. Dia bilang ini kayak sinar pertama buat mecahin misteri fisika. Kuncinya itu simetri tadi. Alam kayaknya suka keseimbangan. Gelombang jadi partikel, ya partikel juga bisa jadi gelombang dong. Dan hipotesis de Broglie ini kemudian terbukti kan? Terbukti secara eksperimental. Dan bukti paling dramatisnya yaitu tadi. Eksperimen celah ganda. Ini sering disebut jantungnya misteri kuantum. Oke, coba kita bayangin lagi. Kita tembakin elektron satu-satu ke layar detektor, tapi di tengahnya ada penghalang dengan dua celah sempit. Nah, kalau elektron itu cuma partikel biasa, kayak kelereng atau tomat gitu, kita harapnya di layar bakal ada dua tumpukan elektron, persis di belakang dua celah itu kan? Logisnya gitu, dua garis saja. Tapi ternyata nggak gitu. Yang muncul di layar, anehnya adalah pola interferensi. Garis terang gelap, selang-seling. Persis kayak kalau kita lewatkan gelombang air atau gelombang cahaya lewat dua celah. Padahal elektronnya ditembak satu-satu loh. Tunggu. Kalau ditembak satu-satu, gimana caranya bisa interferensi? Interferensi kan biasanya hasil dari dua gelombang atau lebih yang ketemu. Nah, itu dia misterinya. Pola interferensi itu cuma bisa muncul kalau ada sesuatu yang lewat kedua celah bersamaan. Terus berinterferensi sama dirinya sendiri. Karena kita nembaknya satu-satu, artinya tiap satu elektron itu entah gimana caranya nyebar kayak gelombang lewat dua celah sekaligus. Lewat dua celah sekaligus, satu elektron. Iya. Baru setelah lewat, dia milih mau mendarat di mana di layar sebagai satu titik deteksi. Ini yang namanya superposisi kuantum itu ya. Sebelum diukur, elektron itu nggak di kiri atau kanan, tapi kiri dan kanan sekaligus. Persis. Dia ada dalam keadaan kemungkinan jalur. Pas diukur di layar, kemungkinan itu runtuh jadi satu hasil pasti. Partikel yang bisa ada di banyak tempat sekaligus. Gila kan? Makin aneh aja ini. Terus katanya kalau kita coba cari tahu, dia lewat celah mana? Nah, ini lebih aneh lagi. Kalau kita intip, misalnya pasang detektor di salah satu celah buat mastiin elektronnya lewat situ atau enggak, pola interferensi tadi langsung hilang, bubar. Hilang. Jadi apa yang muncul? Yang muncul ya pola dua garis lurus kayak partikel biasa tadi. Seolah-olah elektronnya tahu kita lagi ngintip, terus dia mutusin, oke, aku nggak jadi gelombang deh, aku jadi partikel aja. Tindakan mengukur itu sendiri mengubah hasil. Coba pikirin, gimana bisa pengamatan kita mengubah perilaku dasar partikel? Ini benar-benar nunjukin betapa anehnya realitas kuantum ya. Perilaku partikel gelombang atau partikel itu tergantung gimana kita interaksi sama dia. Dan juga tergantung skala ya. Betul. Kalau jarak celahnya jauh lebih besar dari panjang gelombang de Broglie si partikel, efek gelombangnya nggak kelihatan. Oke. Nah, dualisme dan masalah pengamatan ini nyambung ke kontribusi penting lainnya. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ini gimana lagi ceritanya? Werner Heisenberg sekitar pertengahan 1920-an mikirin soal batas fundamental kita bisa tahu sifat partikel kuantum. Dia pakai eksperimen pikiran. Coba ukur posisi elektron seakurat mungkin pakai mikroskop super canggih. Mikroskopnya pakai apa buat melihat elektron? Harus pakai cahaya alias foton. Nah, untuk lihat posisi dengan presisi tinggi, butuh foton dengan panjang gelombang sangat pendek kan? Kayak sinar gamma. Oke, masuk akal. Terus masalahnya di mana? Masalahnya foton dengan panjang gelombang pendek itu energinya tinggi banget. Momentumnya juga gede. Jadi pas foton ini nabrak elektron buat ngelihat posisinya, Dia nendang elektronnya.
Persis, nendangnya keras banget sampai momentum si elektron berubah secara nggak terduga dan nggak bisa kita kontrol. Jadi, makin akurat kita ukur posisi, makin kita ganggu momentumnya. Momentumnya jadi makin nggak pasti. Sebaliknya, kalau kita pakai foton energi rendah biar nggak terlalu ganggu momentum, Nah, foton energi rendah kan panjang gelombangnya panjang. Resolusi mikroskopnya jadi jelek. Kita nggak bisa nentuin posisinya dengan akurat. Selalu ada trade-off, pertukaran. jadi nggak bisa dua-duanya akurat sekaligus. Nggak bisa. Heisenberg bilang ini bukan masalah alat kita kurang canggih. Ini batas fundamental dari alam semesta itu sendiri, yang akarnya ya dari sifat gelombang partikel materi tadi. Kita nggak bisa tahu posisi dan momentum partikel kuantum secara bersamaan, dengan presisi tak terbatas. Makin pasti soal yang satu, makin nggak pasti soal yang lain. Itu prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ini nyambung ke judul bab tadi ya, ketidakmungkinan sebuah partikel. Partikel yang nggak punya posisi dan momentum pasti secara bersamaan. Tepat. Partikel itu nggak memiliki nilai pasti untuk kedua sifat itu sekaligus sebelum kita ukur. Realitasnya emang gitu di level kuantum. Terus apa artinya ini buat kita? Berarti dunia kuantum itu dasarnya probabilistik ya? Nggak bisa diprediksi pasti kayak bola biliar? Betul. Kita nggak bisa lagi ngomongin lintasan pasti. Cuma bisa ngomongin probabilitas atau kemungkinan nemuin partikel di suatu tempat dengan momentum tertentu. Determinisme fisika klasik runtuh total di sini. Wah, jadi kalau kita rangkum perjalanan bab 3 ini, dari Planck yang maksa energi jadi paket kuanta gara-gara bencana ultraviolet, Terus Einstein yang bikin cahaya jadi partikel foton buat jelasin efek fotolistrik. disusul Bohr yang bikin orbit elektron terkuantisasi buat nyelamatin atom. Lanjut de Broglie yang bilang materi juga punya sifat gelombang. Sampai eksperimen celah ganda yang nunjukin superposisi gila itu dan pengaruh pengamat. Dan akhirnya Einstein dengan prinsip ketidakpastiannya. Batas fundamental pengetahuan kita. Semua ini ngelukis gambar partikel yang, ya benar-benar tidak mungkin menurut intuisi kita. Probabilistik, dualistik, dan perilakunya nyambung sama cara kita ngukur. Persis. Konsep-konsep ini ya meskipun lahir dari usaha memahami fenomena aneh di dunia mikro, justru jadi fondasi pemahaman kita tentang alam semesta di level paling dasar. Dan dampaknya? Luar biasa. Teknologi modern. Semua teknologi modern, laser, transistor di komputer, MRI, material baru, itu semua nggak bakal ada tanpa pemahaman kuantum ini. Jadi, meskipun aneh, ngertiin ini, bahkan dasarnya aja, bikin kita lebih menghargai betapa kayanya dan nggak terduganya alam semesta kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat pendengar kita bawa pulang. Eksperimen celah ganda sama prinsip ketidakpastian kan kayaknya nunjukin kalau tindakan kita mengamati itu nggak terpisahkan dari realitas yang kita amati. Iya. Batas antara pengamat dan yang diamati jadi kabur ya di level kuantum. Nah, kalau gitu, sejauh mana sih realitas yang kita alami sehari-hari ini, bahkan di dunia makro, itu juga dibentuk sama cara kita milih buat melihat dan berinteraksi dengannya. Ini jadi agak filosofis ya. Haha, iya. Pertanyaan bagus buat direnungkan. Udah masuk ke ranah filsafat dari fisika. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.